mengingkari kata-kata Yesus. Yesus mengatakan dia disalib, Muhammad mengatakan bahwa dia tidak disalib, tapi tidak diserupakan. Logikanya saya lebih mengikuti Yesus daripada mengikuti Nabi Muhammad. Saya lebih mengikuti, saya ulangi sekali lagi ya, saya lebih mengikuti Yesus daripada mengikuti Nabi Muhammad. Kita berbicara tentang Yesus, masa kalian gak dengar Yesus, kok malah didengar Nabi Muhammad? Kemudian yang kedua, Isa Al-Masih gagal menjadi Mesias. Saya tuh heran loh, apa mulianya Isa Al-Masih? Dia itu orang yang gagal loh. Dia gagal menjadi Mesias. Jadi Yesus adalah orang yang berhasil menjadi Mesias. Isa gagal. Yesus datang kemudian mengatakan bahwa seluruh kitab para nabi yang berbicara tentang aku harus digenapi. Jadi Yesus datang menjalankan segala sesuatu. Contohnya nih ya, Yesaya 42 ayat 1, Mesias menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus memerintahkan untuk memberitakan firman-Nya kepada bangsa-bangsa, luar biasa. Isa Al-Masih hanya diutus kepada Bani Israel. Yesus memang hanya khusus datang kepada Bani Israel. Dia diutus kepada Bani Israel. Tapi firman-Nya itu berlaku bagi segala bangsa, menurut Nabi Yesaya dan menurut Yesus sebagai penggenapi. Kemudian sabar. Kemudian dalam Mika 1 dinubuatkan Mesias akan lahir di Migdal Eder, menara kawanan domba. Yesus lahir di kandang domba. Jadi itu bukan tempat yang terhina. Migdal Eder adalah tempat kudus. Tempat kudus di mana ditaruh domba-domba suci yang akan dikurbankan di Bait Allah. Kenapa Yesus dibuatkan lahir di Migdal Eder? Sabar, terguncang. Kenapa Sang Mesias dijelaskan harus lahir di Migdal Eder atau menara kawanan domba? Karena Sang Mesias ini dia harus datang menggantikan domba-domba itu sebagai korban yang sesungguhnya. Itu tujuan Sang Mesias. Jadi para nabi itu menubuatkan Mesias memang datang untuk menebus dosa. Isa Al-Masih ini Mesias palsu, Mesias yang gagal. Karena tidak memenuhi standar kemesiasan di dalam nubuatan para nabi. Lahirnya saja tidak di Migdal Eder kan. Lahirnya di apa itu? Bawa pohon kurma itu mah ada makanan. Itu mah kitab karangan yang ditulis dalam Injil Thomas. Jadi Injil Thomas kitab karangan yang tidak berasal dari Thomas. Aduh. Ganti-gantian lah Pak Amir, kok terguncang. Wah, Demian ini benar-benar ya menghujat Roh Kudus, menyamakan diri Yesus dengan domba. Wah, benar-benar ini. Demian, kamu berdosa, kamu menghujat Roh Kudus. Masa ada manusia disamakan dengan domba? Kau punya begini-begini yang masih HP su gangguan. Belum juga kita. Ini belum apa-apa, belum mulai dengan baik ini Demian. Masa HP su gangguan? Enggak dipotong, saya masih ngomong dipotong Pak Amir ini. Diam dulu lah. Kelihatan ganti-gantian lah. Kalau lagi bicara jangan browsing. Ganti-gantian bisa nggak sih ganti-gantian? Jangan browsing kalau lagi bicara. Kamu menghujat Demian. Kamu menghujat Roh Kudus. Ganti-gantian bisa nggak kalian ini kok takut banget loh. Kok saya belum selesai. Gak selesai? Iya loh. Lanjut. Iya, jadi saya lanjut ya Pak Amir, tenang dulu ya Pak Amir, jangan terguncang. Iya, jadi kawan-kawan, saya tegaskan sekali lagi bahwa Nabi Muhammad tidak memuliakan Yesus ya, tapi menghilangkan ajaran Yesus, kemudian merubah sejarah Yesus. Bang Abi, saya itu adalah orang yang berakal, jadi tidak mungkin saya percaya kepada orang lain lebih daripada saksi mata. Logikanya begini ya, kalau ada orang gosipin saya bahwa Demian itu begini, Demian itu begitu, yang paling tahu tentang saya kan orang tua saya, saudara-saudara saya di dalam rumah saya. Kalau Bang Abi lebih percaya orang lain yang gosipin saya, itu mah Bang Abi logikanya udah cacat Bang. Jadi orang Kristen itu luar biasanya, kita itu logikanya nggak cacat. Orang Kristen itu logikanya masih sehat Bang. Sehingga kita nggak percaya kepada gosip, tapi kita percaya kepada sumbernya, yaitu orang tua saya ataupun murid-murid Yesus yang menjadi saksi mata. Jadi saksi mata inilah yang memberitakan tentang Yesus, mereka yang diajarkan oleh Yesus, bukan orang yang ngarang-ngarang. Dan
sejarah di dalam Quran mengenai Isa Al-Masih itu bertentangan dengan sejarah yang dicatat dan juga dengan apa yang terjadi. Saya sudah kasih contoh kan, konsili Yamnia itu baru tuduhan orang-orang Yahudi, bukan ketika Yesus lahir, tentang Yesus anak haram. Jadi kalau saya menilai Quran itu lebih mengambil dongeng-dongeng yang muncul belakangan dan bukan berasal dari murid-murid Yesus, kayak lahir di bawah pohon kurma. Oh iya, di dalam Injil Thomas itu karangan mengatakan bahwa Yesus waktu bayi itu udah berbicara juga loh. Kalian bisa buka di Google aja Injil Thomas. Jadi Injil karangan Thomas yang bukan berasal dari Thomas, yang bukan berasal dari murid-murid Yesus, itu menceritakan Yesus ini waktu lahir udah berbicara gitu. Jadi membuat mujizat pertamanya itu berbicara. Tapi kalau di Bible itu menceritakan, kalau nggak salah Yohanes 2, Yesus membuat mujizat pertamanya di usia 30. Ketika perkawinan di Kana, mengubah air menjadi anggur. Jadi Yesus itu nggak pernah waktu kecil kutuk anak-anak kecil dari kambing, kemudian membuat mujizat air keluar dari bawah pohon kurma, kemudian berbicara. Itu mah bukan dari murid-murid Yesus. Itu mah dari orang-orang yang mengarang-arang tentang Yesus. Jadi kitab kami ini berasal dari para rasul saksi mata, sedangkan mohon maaf ya Bang Abi, Bang Abi percaya dari orang yang bukan siapa-siapanya Yesus gitu Bang Abi. Silakan. Oke. Saya ulangi lagi tentang kedudukan Isa. Ini yang terakhir tentang kedudukan Isa dalam Al-Quran untuk membantah. Tapi sebentar saya akan menunjukkan Demian, perhatikan kata-kata saya ketika Demian mengatakan bahwa Isa alaihissalam gagal menjadi Mesias. Perhatikan kata-kata dan jawaban saya pada saat saya berbicara ulang di poin itu. Pertama, kedudukan Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan kedudukan Nabi Isa alaihissalam yang sesungguhnya, bahwa beliau adalah salah satu hamba terbaik, pilihan Allah, dan juga utusannya, yang memiliki kedudukan tinggi dan mulia di sisinya. Bukan sebagaimana yang diyakini oleh orang Yahudi yang mengatakan beliau adalah anak zina. Bukan pula orang-orang Nasrani bahwa beliau adalah Allah atau anak Allah. Karena itu menjadi tuduhan, di mana dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf, Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Lalu kemudian dalam surat An-Nisa ayat 171, sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam, itu adalah utusan Allah, kalimatnya yang ia kirimkan kepada Maryam, dan juga roh darinya. Oke, itu 171 An-Nisa. Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan bahwa maksud dari Isa adalah kalimat Allah, yaitu Allah menciptakan beliau dengan kalimatnya, kun. Sedangkan maksud dari roh ialah Isa alaihissalam merupakan salah satu dari sekian banyak roh yang telah Allah ciptakan. Ini ada di dalam kitab namanya Fathul Majid halaman 42 dan 43. Dan beliau bukanlah Roh Kudus, karena Roh Kudus itu ditunjukkan kepada Jibril. Ini dalam perspektif Islam, Jibril alaihissalam, sebagaimana telah dijelaskan oleh para ahli tafsir dari kalangan sahabat yang setelah mereka. Ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Dari ayat ini kita dapati betapa mulia dan agungnya kedudukan Nabi Isa alaihissalam di sisi Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah sebutkan beliau sebagai kalimat dan juga rohnya. Dan idhafah atau penyandaran pada ayat ini merupakan bentuk penghormatan kepada beliau. Clear tentang Al-Quran bagaimana memposisikan Isa alaihissalam. Oke? Yang saya ingin jawab, yang tadi Demian tuduhkan bahwa Isa alaihissalam gagal menjadi Mesias. Sedangkan Mesias itu bukan siapa-siapa, mitra pun Mesias. Banyak dewa-dewa dan anak dewa yang ada di Yunani itu juga disebut Mesias. Bahkan hampir-hampir anak Fir'aun zaman baru juga disebut Mesias. Karena kalau dilihat dari apa itu perkataan Mesias, itu hanya hal yang biasa saja, seperti seorang nabi, seperti orang-orang yang unggul atau raja, imam, itu disebut Mesias. Maka sama aja kalau hanya urusannya Mesias. Mesias bukan Tuhan. Jelas-jelas Demian juga mengetahui itu.
Nah, konstruksi apa? Konstruksinya bahwa Al-Quran tidak mengatakan bahwa ada yang akan datang untuk dibunuh atau dihinakan. Tidak ada. Maka Al-Quran tidak perlu membuktikan bahwa Yesus sebagai yang terbunuh. Walaupun dengan narasi-narasi canggih lainnya, bahwa dia menyelamatkan manusia lah dan lain sebagainya, tidak ada. Maka Al-Quran tidak punya urusan untuk kemudian membuktikan hal itu. Yang terjadi justru Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran menyelamatkan Allah menyelamatkannya dari rencana pembunuhan tersebut. Sedangkan kita masuk kepada analogi yang tadi saya bawa, Demian, ini bukan masalah orang tua Anda, tetapi apakah saya lecehkan kamu, ataukah saya saya hinakan kamu, atau saya agungkan kamu ketika saya bawa kamu di hadapan 100 dokter ahli teknologi dan mengatakan bahwa kamu juga adalah salah satu dari ahli teknologi, padahal kamu hanya lulusan tidak lulus kelas 4 SD. Itu pertanyaannya. Kau jawab saja, apakah kau sedang dihinakan ataukah kau sedang dimuliakan. Dengan ketika saya membawa kamu ke depan orang-orang tersebut dan saya berikan kesempatan kamu bicara depan mereka tentang teknologi, penghinaan atau justru siap menjatuhkan kamu kalau caranya seperti itu. Begitu loh. Itu pertanyaannya tentang analogi itu, bukan masalah cerita orang dan lain sebagainya. Yang kedua, yang saya ingin sampaikan bahwa orang-orang yang mengatakan apa-apa yang ada di dalam Bible, ini premis untuk jawab narasi saya yang ketiga atau terakhir ya, Demian, bahwa sebentar setelah ini saya akan membuktikan bahwa perkataan Yesus tentang dirinya dan apa-apa yang dimaksudkan di dalam Bible dengan blok merah yang kita percayai bahwa itu perkataan Yesus untuk sementara ini berbeda dan berbanding terbalik dengan perkataan orang-orang atau murid-murid yang kamu maksudkan tentang keadaan Yesus. Justru Paulus menghinakan Yesus, ya, itu akan kita temukan setelah ini banyak sekali, dan itu berlawanan dengan perkataan Yesus. Saya kembalikan lagi kepada kau mau bicara apa? Betul sekali Abi, bahwa Daud juga bisa disebut Mesias yang diurapi. Jadi Mesias ya, itu kita harus Bang Ade, tahan lihat dulu, datanya dari terguncang ya, Bang Ade ya. Saya mau terguncang. Aduh, saya terguncang. Aduh, saya terguncang. Salon semuanya, lanjut. Tahan. Saya tertarik sama logika dan Saya terguncang. Aduh, saya terguncang. Salon, lanjut. Lu kenapa sih? Enggak, katanya terguncang. Aku terguncang loh. Makanya jangan ganggu dong. Cobalah Pamir sebagai host. Tinggal lewat saja. Harus tertibkan dong. Kalau kau bicara orang diam. Ya siap. Saya lanjut ya Bang ya. Begini Bang, ketika ada orang yang mengatakan bahwa saya preman, sedangkan saya bukan preman, itu kan namanya fitnah. Itu kan orang-orang yang karang-karang tentang aku. Ketika Yesus berkata dia anak Allah dan Muhammad mengatakan bahwa Isa bukan anak Allah, itu kan namanya kan fitnah. Di dalam Matius 16 ayat 16, Yesus berkata bahwa dia anak Allah. Nabi Muhammad mengatakan bahwa orang-orang yang bilang Isa anak Allah adalah kafir, adalah fitnah dan sebagainya. Isa difitnah. Kalau difitnah itu kayak tadi loh Bang ya. Demian preman itu kan fitnah, Demian kan bukan preman. Jadi itu orang lain yang ngomong tuh, bukan Yesus, bukan saya. Kalau saya bilang saya preman dan ada yang melihat saya preman, nah itu baru preman. Kan fitnah namanya itu Bang. Jadi Yesus mengatakan bahwa Yesus anak Allah. Kemudian Muhammad mengatakan bahwa Yesus bukan anak Allah. Nah itu fitnah namanya Bang. Anak Maryam. Nah yang pertama, yang kedua, sabar Bang, jangan terguncang, sabar. Tidak nyambung, jadi bagaimana kita mau? Yang kedua, jangan terguncang Bang. Yang kedua, Isa ini saya tegaskan gagal menjadi Mesias. Dia tidak menjadi anak Allah. Isa nggak pernah menjadi anak Allah. Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Daud dalam kitab Mazmur Daud pasal 2. Mesias adalah anak Allah yang dikasihi. Ya bahkan tafsiran Rambam Rabi besar Yahudi, dia anak Allah dan dia punya 4 gelar ilahi menurut Mazmur 2. Jadi Mesias ini kawan-kawan, Mesias ini anak Allah. Coba bayangkan,
Isa Al-Masih ini dia gagal menjadi anak Allah. Dia gagal menjadi Mesias, kawan-kawan. Jadi apa yang kita harapkan dari Isa? Kalau kalian ngomong bahwa Isa Al-Masih ini adalah Mesias yang menggenapi nubuatan kepada orang Yahudi tertawa gitu loh. Anak Allah aja dia nggak bisa jadi anak Allah. Bahkan katanya fitnah kalau orang bilang Isa itu anak Allah. Kemudian Mesias dinubuatkan akan menderita. Yesaya 53. Mesias akan menderita, menyerahkan nyawanya sebagai tebusan dosa-dosa manusia. Yesaya 53 ayat 10. Dibacakan baik-baik, dia menebus dosa. Kuburannya akan ditaruh di antara orang-orang fasik. Dalam matinya dia akan ada di antara orang-orang fasik ketika Yesus disalib. 2 orang fasik berdiri disalib di sebelah kanan dan kirinya. Jadi segala nubuatan para nabi tentang Yesus, Mesias, digenapi. Yesus datang. Dia berkata, dia datang menyerahkan nyawanya sebagai tebusan. Isa gagal menjadi Mesias. Diselamatkan, nggak jadi disalib, nggak jadi menderita untuk menebus dosa. Jadi Isa ini siapa sih? Bukan Mesias. Isa Al-Masih adalah seseorang yang gagal menjadi Mesias. Kemudian nubuatan Mesias yang ketiga, Yeremia berapa ya? Yeremia 23 ayat 5-6. Mesias adalah Hasem. Silakan dibacakan. Mesias adalah Hasem. Yeremia 23, sabar. Yeremia 23 ayat 5-6 atau 4-5-6. Mesias adalah Tuhan. Yesus datang dan menggenapi Yesus adalah Tuhan. Ketika Simon Petrus berkata, engkau Tuhanku, engkau Allahku, Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Luar biasa sekali. Jadi segala sesuatu tentang Mesias ini digenapi. Kemudian Mesias lahir di Migdal Eder, menara kawanan domba, digenapi oleh Yesus. Isa Al-Masih tidak ada satupun nubuatan Mesias digenapi oleh Isa Al-Masih. Jadi Isa Al-Masih ini bukan cuma Yesus palsu, kawan-kawan. Isa Al-Masih ini juga Mesias palsu. Saya tegaskan sekali lagi ya, bukan cuma Yesus palsu, tapi Mesias palsu. Jadi Alkitab itu sudah menegaskan. Oh ya, yang terakhir nubuatan Mesias, Yesaya 42 ayat 1. Mesias menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Sejak kapan Isa menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa? Coba bayangkan. Yesus datang mengatakan begini, Matius 28. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil bagi segala makhluk. Jadi segala sesuatu tentang Mesias ini digenapi, tapi dikaburkan oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad mengaburkan Mesias dengan menceritakan Mesias palsu, menceritakan Yesus palsu. Makanya kan Injil sudah berkata, jika ada seorang malaikat yang memberitakan Injil yang berbeda dari apa yang diberitakan oleh saksi mata, oleh murid-murid Yesus, mereka itu terkutuk, Bang. Jadi Nabi lagi, Rasul Yohanes pun sudah mengatakan akan muncul antikristus. Jadi antikristus, kemudian orang-orang yang menentang Kristen ini, mereka akan melawan apa yang diberitakan oleh para rasul. Yesus disalib, dibilang Yesus nggak disalib. Maria punya suami, dibilang Maria nggak punya suami, ya kan? Yesus nggak pernah difitnah anak haram, kemudian dibilang difitnah anak haram. Yesus mengatakan dia anak Allah, kemudian dibilang dia bukan anak Allah, ya kan? Jadi malahan Quran itu menentang perkataan Yesus, menentang Mesias. Bukan cuma perkataan Yesus sih sebenarnya yang ditentang, tapi juga nubuatan para nabi tentang Mesias ditentang sama Nabi Muhammad. Jadi kalau misalkan orang Yahudi dan Nasrani menolak Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, itu wajar sekali karena Nabi Muhammad itu melawan firman Tuhan di dalam Injil dan Zabur. Jadi siapa Yesus menurut Alkitab dan Al-Quran? Yesus adalah Mesias. Menurut Al-Quran, Yesus adalah Mesias palsu. Isa adalah Mesias palsu karena tidak sesuai kriteria Mesias menurut para nabi. Dan juga walaupun kawan-kawan Muslim memuliakan Yesus dengan cara apapun, itu bukan memuliakan. Kalau memuliakan itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Kalau mengarang apa yang diajarkan oleh Yesus, itu bukan memuliakan. Kalau kalian mengatakan begini, Isa nggak disalib, itu memuliakan. Itu bukan memuliakan, itu menghujat Yesus. Kenapa? Karena Yesus berkata di dalam Matius 17 bahwa dia disalib. Itu perbedaannya. Mana yang menghujat, mana yang nggak menghujat. Contohnya seperti dia yang bilang, Demian preman. Saya bukan preman.
orang tua saya tahu saya bukan preman. Mereka saksi mata, mereka tahu siapa saya. Yang bilang saya preman itu mah orang-orang yang ngarang-ngarang. Itu mah fitnah, Bang. Jadi saya ini masih waras, Bang. Oke, itu saya masih waras. Sip. Terima kasih. Abi, kasih 1 menit boleh, Abi? Boleh. 1 menit Tunggu boleh. sebentar ya. Sebentar. Saya jawab ini dulu. Demian sudah mengkonfirmasi bahwa ketika mengatakan Demian preman, berarti itu fitnahan. Berarti juga kalau Demian bukan seorang, dengar dulu, Demian. Kalau Demian bukan seorang jurus ahli teknologi, maka itu juga hinaan. Itu Demian konfirmasi. Yesus yang merasa dirinya bukan Tuhan, kemudian mengkonfirmasi bahwa dia berbuat apa saja dari kuasa Tuhannya. Seperti ada di beberapa ayat pada saat dia mengatakan apa-apa mukjizat yang bisa dia perbuat bukan datang daripada dirinya sendiri. Itu mengkonfirmasi bahwa Yesus merasa terhina ketika dibilang dirinya Tuhan. Dan saya ingin bertanya dan langsung dijawab dengan singkat, Demian. Benar atau tidak, penghujatan atau tidak bahwa Yesus adalah putra daripada seorang Maryam? Jawab. Demian jawab, singkat. Langsung ke poinnya aja, Bang. Langsung jawab. Iya, Yesus itu putra Maryam betul atau itu bukan? Framing pertama abang itu udah fitnah Yesus. Jawab dulu. Yesus itu putranya Maryam bukan? Framing pertamanya udah menghujat Yesus, Bang. Bukan, Yesus itu putra Maryam atau bukan? Iya, udah aku bilang iya. Oke, terima kasih. Maria ya, bukan Maryam, bukan Maryam. Iya, Maria. Maria. Oke. Saya lanjut, yang penting Demian sudah konfirmasi. Maka di dalam ayat tentang kelahiran Yesus, kalau Demian mengatakan bahwa Al-Quran itu mengatakan bahwa tidak punya suami, maka ingatlah bahwa dalam kelahiran Yesus di sana dikatakan bahwa ternyata setelah bertunangan dengan Yusuf, barulah diketahui hamil. Kata ayatnya begitu. Yang terjadi di ayat yang lain tentang kelahiran Yesus juga bahwa Maria telah dikabarkan akan mengandung seorang anak. Baru kemudian pertunangan itu dilakukan. Oke? Kita lihat ya pada bukti tersebut. Itu menunjukkan bahwa bukan Al-Quran yang menghina, tetapi justru dengan membuat pernyataan daripada apa-apa yang disebutkan di dalam Alkitab tersebut adalah sebuah penghinaan yang membenarkan apa-apa yang datang dari tuduhan orang-orang Yahudi. Oke? Bahwa Yesus adalah putranya Yusuf, dan kemudian Alkitab menuliskan kembali bahwa dia adalah putra Yusuf. Oke? Nah, di sini kegagalan yang sangat besar. Sekarang saya ingin kasih tahu satu saja ayat di mana bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang. Ini kata siapa, bro? 1 Korintus 11 sampai 14. Saya sedikit aja, Abi, host dan semuanya. Saya ingin bertanya nih sama Demian. Benar, saya kasih closing dulu. Saya kasih closing dulu, baru nanti kita lanjutkan sama-sama dengan Demian. Ayat berikut, ya, di kata-kata Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi orang yang dikutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini memang adalah bagian dari penghinaan yang ada dalam Galatia 3 ayat 13. Baginda Yesus dikutuk sama Demian. Oke, saya sedikit aja. Bang Ade, sebentar, jangan proyek dong. Enggak, saya sedikit aja sebelum turun lah. Kalian ini takut. Enggak, sebelum turun saya mau bertanya. Kalau abang panjang lagi nanti saya sama Bang Ade nggak ada poinnya. Abang kan di sini kan sebagai narasumber, bukan sebagai pembicara. Sudah, sekarang sudah bisa lanjut. Demian, bisa dilanjut. Nggak bisa dong, saya tanggapi dulu dong.
Udah, tanggapi baru nanti Bang Ya, Adi. tanggapi dulu, Kang. Iya, Adi. ini ya, Lanjut, Abang, lanjut. ya. Orang Kristen itu luar biasanya tidak pernah menghujat Kok tidak Yesus. tanggapi lagi karena kau Mau saya membuka, tanggapi ini, kau yang tadi Bang. membuka, kau yang tadi buka. Galatia, iya saya Kau bukan tanggapi, saya duluan, bacakan bagaimana? ayatnya sebentar, ganti-gantian Bang. Galatia 3 ayat 13, di situ tidak mengatakan Yesus terkutuk. Dengarkan baik-baik. Kalimat terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Paulus itu dia mengutip di dalam kitab Ulangan yang mengatakan seperti itu, bahwa orang yang dikutuk karena berbuat dosa itu terkutuk. Yesus mengambil jalan orang-orang terkutuk, namun dia nggak terkutuk. Kenapa? Di dalam Ulangan dikatakan orang yang terkutuk adalah orang yang digantung karena melakukan dosa. Yesus disalib tanpa melakukan dosa. Syarat orang terkutuk lalu digantung adalah orang berdosa. Sejak kapan Yesus berbuat dosa kemudian digantung? Ya. Dalam kitab Yesaya 53 dikatakan apa? Tipu tidak ada di dalam mulutnya. Paulus tidak pernah mengatakan Yesus terkutuk. Paulus menjelaskan Yesus ini yang tidak terkutuk, dia mengambil jalan yang dilalui oleh orang-orang terkutuk itu. Jadi jalan yang dilakukan oleh Yesus untuk menembus dosa itu sama seperti jalan orang-orang terkutuk. Paulus tidak pernah mengatakan Yesus terkutuk. Orang yang terkutuk, sebentar Bang. Di dalam Ulangan dikatakan, kalian bisa lihat ayatnya, orang yang terkutuk adalah orang yang digantung karena melakukan kriminal atau dosa. Dan Yesus tidak melakukan itu. Jangan bilang Yesus terkutuk. Jangan salah tafsir ayat. Ya Bang, nanti itu namanya menghujat. Oke. Ini yang itu yang Terima pertama. kasih Yang Demian. pertama, yang kedua. Kau gali kubur, Sabar, kau gali sabar, kubur Bang. dengan menyebutkan Ulangan 21 sampai Sabar, Bang. Ulangan 21 ayat Sabar, 22 Bang. dan 23. Ganti-gantian. Tadi kan Abang Adi udah. Kau giliran baca, saya kau lah, baca Bang, ya. ayat, kau baca ayat, kau gali Saya kubur, paham. kau gali kubur, kau gali kubur. Karena ayat Ulangan 21, 22 sampai Ulangan 21 ayat 22 sampai 23, apabila seorang berbuat dosa Saya paham. yang sepadan Dia dengan hukuman menajiskan mati, tanah Tuhan, tapi masalahnya di situ Yesus nggak terkutuk, walaupun Yesus mereka yang terkutuk bagaimana? memberikan Yesus mereka Yesus menurut standar ayat terkutuk Bible, menurut Torah, Bang Yesus Adi, orang menurut yang Bible digantung itu karena dikutuk melakukan dosa. Orang yang terkutuk, Bang, silakan buka ayatnya dalam, kalau nggak salah, 23 ya. Demian. Ulangan. Demian. Ini Ganti-gantian beda, lah, Bang. Demian, tunggu, kau mau ganti-gantian mau sampai kapan pun akan baku jawab terus. Tapi saya ingin pada saat kau kejang-kejang, bernarasi, Ulangan 21 tadi itu menunjukkan bahwa terbukti murid-muridnya Yesus atau orang-orang yang menulis Alkitab mengatakan bahwa Yesus mati terkutuk di atas kayu salib. Ulangan 21 Bang, ganti-gantian Bang. Dalam keadaan Ulangan 21, bacakan ayatnya baik-baik. Dengarkan Bang, ganti-gantian lah. Ulangan 21, dengar dulu. Ganti-gantian lah Bang. Aku terguncang ya. Ulangan 21 di situ mengatakan begini, apabila seorang berbuat dosa dan dia diputuskan hukuman mati dan digantung, maka orang itu terkutuk. Kalimat pertamanya apa? Apabila seorang berbuat dosa. Yesus terkutuk. Sabar dulu. Siapa yang mengatakan itu terkutuk? Ganti-gantian gimana? Pembenci Yesus sendiri. Pembenci Yesus. Al-Quran bilang Allah menyelamatkan. Takut ya. Iman sekarang ini. Jangan berguncang, ganti-gantian. Paulus yang kau yakini sekarang ini sebagai Ganti-gantian, kalian sudah terguncang. Gak mau mendengarkan jawaban dan biarkan dia lanjut, tetapi dia dengar ini. Kau ingat, supaya kau lanjut dan ini jadi akhir dari kau punya jawaban, nanti kita lanjutkan yang kemudian. Dengar. Alkitab dengar dulu. Alkitab Ulangan 21 mengatakan apabila, tetapi Alkitab Bible Perjanjian Baru mengatakan bahwa Yesus yang ada di atas kayu salib mati dan telanjang. Tetapi Al-Quran mengatakan bahwa Yesus jangan buat training lagi waktu saya nih, Bang. Dengar dulu. Tadi kan aku udah selesai. Dengar Al-Quran, kau dengar. Supaya kau ingat dan kau tidak jawab, nanti tidak nyambung kayak tadi. Ingat, Al-Quran mengatakan bahwa Yesus diselamatkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Kau ingat? Kau lanjut. Oke, jadi siapa yang mengkonfirmasi? Karena Isa ini bukan Mesias, gagal jadi Mesias. Pak Amir, tenang dulu Pak Amir. Isa Al-Masih itu gagal. Ulangan 21, saya ulangi sekali lagi ya. Orang yang terkutuk adalah orang yang digantung karena berbuat dosa. Yesus nggak terkutuk karena dia digantung tanpa berbuat dosa, tanpa melakukan kriminal atau dosa. Paulus dia menjelaskan Yesus disalib
melalui jalan orang-orang terkutuk itu. Sebab ada tertulis dalam hukum Taurat, orang-orang yang digantung itu terkutuk. Paulus menjelaskan seperti itu, jangan dipotong dong. Siapa yang terguncang kalian? Kalian kok takut banget gitu loh. Kalian ngomong saya hormati, saya ngomong kalian takut. 1 menit boleh. Loh, ini lagi tambah lagi keroyokan. Dia selesai dulu, dia selesai Kalau dulu. kalian nggak mau diskusi karena terguncang, saya turun aja bang. Dia selesai dulu, baru kita ini. Karena dia udah tahu sekarang Al-Quran mengatakan bahwa Yesus diselamatkan. Tahu gimana? Al-Quran menjelaskan Mesias itu gagal. Kau lanjut. Iya, jangan gitulah, jangan cengengisan bro ade. Jadi, aku dari tadi diem. Yesus nggak terkutuk. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Abi kan mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan dan tidak pernah mau disebut sebagai Tuhan. Di dalam Yohanes 20, ada seorang muridnya berkata begini, engkau Tuhanku dan engkau Allahku, dan kata Yesus, berbahagialah engkau. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kemudian Yesus mengatakan di dalam Matius 5, penghormatan kepada dirinya setara dengan penghormatan kepada Sang Bapa. Kemudian Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat pasal yang sama bahwa dia telah turun dari surga. Kemudian dia wahyukan firman-Nya kepada rasulnya Yohanes. Dia adalah Sang Firman yang menjadi daging, dan firman itu dalam Islam kalam nafsi bukan ciptaan dan bukan makhluk. Jadi Yesus ini firman, bukan ciptaan, bukan makhluk. Dia itu utusan karena dia firman. Firman ini bagian dari Allah. Makanya Yesus berdoa sebagai Sang Firman, berdoa kepada Bapa di sorga. Ketika Sang Mesias, Sang Firman ini, dia selesai melakukan segala sesuatu tentang apa yang dinubuatkan oleh para nabi, dia kembali dan satu juga dengan Bapa, satu kembali dengan Bapa. Karena dia tidak lama di dunia, Sang Mesias ini. Jadi, poin saya begini Bang Abia, apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai Sang Mesias, kemudian yang diajarkan, semuanya itu dihancurkan dan diputarbalikan oleh Nabi Muhammad. Semuanya diubah, ajarannya, sejarahnya. Jadi apa yang harus kita harapkan dari Al-Quran? Al-Quran itu tidak bisa membuktikan sejarah sesuai dengan fakta. Tidak bisa kawan-kawan. Jadi orang Kristen hanya beriman kepada kebenaran yang berasal dari saksi mata, bukan karang-karangan orang. Iya boleh, bukan kita gosip. paham. Orang Kristen nggak beriman kepada gosip. Logikanya begini bang. Ustaz. Yesus itu orang mana? Murid-muridnya orang mana? Orang Yahudi. Masa yang lebih tahu sejarahnya orang Arab? Masa yang lebih tahu sejarah orang Indonesia adalah orang India? Kalau ada orang India yang mengatakan Indonesia nggak merdeka tahun 1945, itu mah karang-karangan bang. Itu mah cuma gosip. Wong kita yang berjuang kok, kita yang tahu negara kita merdeka tahun berapa. Jadi kawan-kawan sadarlah gitu loh. Yesus itu benar-benar Mesias, Isa bukan benar-benar Mesias. Isa itu tidak ini kemana-mana gitu. Demian bilang sesuai topik dulu kalian berbincang lagi. Tidak, kau barusan bilang hal yang paling lucu. Masa kontradiksi di dalam kau punya satu ucapan dengan cara membatalkan tujuan Mesias. Demian, Muhammad membatalkan tujuan Mesias, kalian bilang bahwa itu mulia. Kau dengar saya kata Demian, kau dengar saya ulangi kau kata-kata. Orang Kristen, kau dengar, kau ulangi, saya ulangi kau kata-kata supaya kau mengerti. Orang Kristen tidak perlu percaya apa kata orang, hanya percaya apa yang menjadi penulisan saksi mata. Silakan, kau buktikan kau punya satu kalimat itu bagaimana. Tidak perlu percaya kata-kata orang, hanya saksi mata. Saksi mata kata ini orang apa? Yang bukan saksi mata bang. Kue atau apa? Orang saksi mata ini kue atau orang juga? Saksi mata itu adalah murid Yesus, orang-orang yang Al-Quran tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Bang Abi, pertanyaan saya simpel, apakah Nabi Muhammad saksi mata? Yang penting kok apakah Nabi Muhammad saksi mata? 1 menit. Bang Abi silakan. Bu Rahma aja, apakah Nabi Muhammad saksi mata? Nggak, aku tanggapi dulu tadi. Apakah Nabi Muhammad pernah diajarkan oleh Yesus Brahma? Sebentar ku jawab. Apakah Nabi Muhammad pernah diajarkan oleh Yesus? Pertanyaanmu simpan pertanyaanmu gini. Jawab dulu dong. Pertama ku jelaskan dulu. Sebentar ku jawab itu. Pertama ku jelaskan dulu Mesias. Konsep Mesias itu apa ya? Mesias itu adalah utusan atau rasul atau nabi atau imam, itu seperti yang ada di Biblemu ya. Kristus adalah rasul dan imam besar, itu Ibrani 1 ayat 1.
Jadi Mesias itu utusan, rasul, nabi, imam, atau perwakilan Allah di bumi untuk menyampaikan firman-firman Allah atau kehendak Allah kepada manusia. Yesus menyampaikan pengajaran, ya, pengajaranku bukan berasal dari diriku, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Seperti ini pula, ya, kata siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah akan mengaruniakan roh-Nya yang tidak terbatas. Nah, itu harus kamu pahami, ya. Gini, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi kamu harus paham siapa itu Mesias, ya. Dan kemudian aku kepada anak Allah, ya. Kamu kan tadi mengatakan Yesus itu anak Allah, ya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Nah, kamu harus tahu itu, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Roma 8:4, ya. Roma 8 ayat 14 atau nomor 14. Jadi jangan kamu terlalu bangga kalau Yesus disebut itu anak Allah, karena semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Dan aku gini lagi, ada lagi di sini, ya. Di sini adalah di mana Yesus disejajarkan dengan Tuhan. Taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Gitu ya, Demian, ya. Mati kau itu taat kepada Kristus, ya. Jadi Tuhan itu disejajar. Satu poin lagi, Ustaz. Satu poin lagi, Ustaz. Jadi itu, ya, taatilah Kristus seperti kamu taat kepada Tuhanmu, ya. Itu disejajarkan. Itu di Efesus 6 ayat 5. Jadi aku ingin berkata begini, Demian. Siapa itu kamu, Demian? Siapa itu Kristen? Kristen tidak dikenali Yesus. Kamu harus tahu enggak? Kristen itu baru muncul ketika Paulus yang katanya diangkat, dia jadi rasul. Nggak tahu siapa yang angkat Paulus, ya. Dia katanya dia terangkat jadi rasul ketika dia masih kecil dalam kandungan, ya. Semenjak dalam kandungan dia sudah terpilih. Tapi apa? Terpilih jadi penjaga, pembunuh para jemaat. Sabar dulu, ya. Terakhir, ya. Terakhir. Jadi aku kasih tahu kamu, Demian, Yesus tidak mengenal Kristen, ya. Yesus tidak mengenal Kristen. Yang membuat nama, yang memberi nama itu Kristen adalah Paulus, ya. Dan Al-Quran datang untuk mengoreksi apa yang lari dari ajaran sebenarnya. Itu tujuan Al-Quran diturunkan untuk mengoreksi, meluruskan. Itu aja. Silakan, Ustaz. Yesus nggak pernah mengenal Hawariun. Yesus nggak pernah mengenal yang namanya Nasrani. Yang pertama. Yang kedua, kita anak Allah, Yesus pun anak Allah, tapi Quran menyangkal Yesus anak Allah. Sedangkan di dalam Matius 16, Yesus mengatakan dia anak Allah. Quran berbeda. Bible yang diberitakan oleh murid-muridnya menyampaikan apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi siapa yang pendusta di sini? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga mengenai apa? Aduh, sudah lupa saya. Jadi kau sama dengan Yesus, sama-sama anak Allah begitu? Enggak, persoalannya gini. Persoalan itu, bro. Persoalannya gini, Demian. Persoalannya gini, kamu tidak menjawab apa ya. Kamu tidak menjawab apa yang dinyatakan oleh Bu Rahma. Kamu lari ke sono, lari ke sini. Harusnya kamu Anda yang bilang seperti pernyataan Bu Rahma tadi. Pertanyaan Bu Rahma Anda kan tahu kalau orang pintar, kalau orang yang punya logika, dia kan mengatakan begini. Berarti ini ya dominem namanya. Kamu udah terguncang. Anda kan bilang saya tidak menjawab. Sedangkan saya menjawab argumennya. Anda kan bilang nggak menjawab. Berarti kan Anda nggak punya logika. Di bawah bilang, Demian, asam manis di bawah bilang Yesus anak tunggal Allah. Tunggal tapi kau juga anak Allah juga. Terus itu teman-teman yang gini ya, Bu Rahma, teman-teman dulu kalau mabuk tuh, dia mabuk terus pulang ke tidur di mana nih? Tidur di rumah Tuhan saja. Bang Abi, kenapa bisa tidur di rumah Tuhan? Iya, karena kita kan anak-anak Allah. Iya, gini ya. Masalahnya Quran itu menyangkal bahwa Yesus itu anak Allah. Di dalam kamu jawab dulu, jawab dulu pernyataan Bu Rahma, kamu jawab dulu. Apakah ayat itu salah? Gitu loh. Jangan dulu ke Al-Quran, kalian terguncang ya. Orang-orang yang taat kepada firman Tuhan juga anak Allah. Kenapa Isa nggak pernah disebut sebagai anak Allah, bahkan haram, bahkan kafir orang-orang yang mengatakan Isa anak Allah? Karena tadi sudah konfirmasi Isa anak Maria, bagaimana sih? Nah, berarti hanya Quran yang berbeda, bukan berasal dari Yesus. Hanya Quran yang berbeda. Yesus mengakui dia anak Allah. Quran menyangkal Allah itu orang yang saleh, orang yang soleh. Anak Allah itu orang soleh menurut konsep yang Isa bukan anak Allah masalahnya. Anak orang soleh dekat kepada Allah. Orang yang dekat kepada Allah, anak Allah. Oke, Bu Rahma, apakah Isa anak Allah? Allah. Apakah Isa anak Allah?
Menurut Al-Quran itu Nggak, gua nanya, apakah Isa Nabi anak Isa, Allah? oke, gue kasih tahu. Isa bin Bisa, Maryam, kalau anaknya nggak berani Maryam, jawab. anak Iya, Maryam, iya, anak iya. Maryam, Jawab. anak Maryam. Aku jawab Ya, ya. silakan. Menurut Al-Quran, Isa itu adalah termasuk orang yang soleh yang didekatkan kepada Allah, orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dia termasuk Pertanyaan orang saya yang bukan soleh. soleh, Al-Quran. anak Allah apa bukan? Ya itu pengertian anak Allah bagi orang-orang Nggak, Yahudi. Ingat ya, anak ingat Ibu dengar, Rahma mengakui nggak Isa anak Allah? Dengar. Yahudi Nggak itu berani jawab, nggak berani menurut jawab. Maryam, anak Nggak berani Maryam, Menurut jawab. Yahudi. Pertanyaan saya bukan anak siapa, tapi Menurut anak Allah Maryam, apa bukan? anak Maryam, anak Anak Menurut Allah Yahudi, bukan anak eh, Maryam. anak Menurut Maryam bukan, Yahudi, bukan Gua anak nggak Maryam. tanya dia anak siapa, yang gua tanya anak Allah apa bukan? semua ini Bukan, kita dia termasuk anak anak Maryam. Allah kalau Ya soleh Allah, soleh. Gua nanya menurut Bu Rahma di dalam Islam yakin nggak Isa itu anak Allah? Menurut Paulus Iya, dia itu, orang soleh. Saya yakin dia orang soleh, Iya, bukan karena- berarti itu alegori. Nah, Ibu itu Rahma sudah alegori. mengakui ini ya. Bukan berarti Jadi kita ayat di dalam Quran yang mengatakan kafir lah orang-orang yang mengatakan bahwa Isa anak Allah, itu nggak benar dong Bu Rahma. anak Allah Jadi itu Quran yang pengertiannya mengatakan orang bahwa Isa bukan soleh. anak Allah itu nggak benar dong. Itu alegori itu di Bibelmu. Kalau di Al-Quran itu bahwa Allah yang punya biologis itu kafir. Oh enggak, yang Tuh, tapi kalau di di Quran kan Bibelmu bilang itu bukan anak Allah. alegori. Karena semua orang yang penuh dengan roh Allah itu disebut anak Allah. Tadi ku bacakan. Mana tadi ku Apakah bacakan? di dalam lagi? Quran menjelaskan orang yang penuh dengan roh Allah itu anak Allah? Intinya Yesus tidak mengenal Kristen. Dari mana itu Nggak Kristen? jawab lagi, Kamu nggak dari dijawab. Yunani. Lari ke Kristen. Dari Paulus. Apakah Dari orang Paulus. yang dipenuhi roh Allah itu adalah anak Allah menurut Quran? Ya itu menurut Bibelmu iya. Berarti kamu Nah. Jadi Apa jangan lah? bilang Isa itu anak Allah. Ibu Rahma bilang Isa itu anak Allah Isa tadi. itu anak Allah. Tidak ada yang bilang kalau di konsep Al-Quran tidak ada itu anak Allah. Tidak ada konsep seperti itu. Yang ada di Bibelmu itu Yesus itu anak Ibu Allah. yang buat Berarti dia itu konsep. Ibu yang punya konsep anak sendiri. Nah, ibu kan bilang tadi kan, Sudah iya, kubacakan bahwa Isa itu tadi. anak Allah. Di dalam Al-Quran, dengar, di dalam Al-Quran tidak ada konsep itu anak Allah, anak tunggal, tidak ada. Itu hanya di Bibel. Makanya Berarti di Bibel ibu itu buat anak konsep Allah itu sendiri adalah dong. semua bisa disebut anak Allah. dan Kamu Iya, Yesus tapi kenapa mengatakan Quran bahwa dia, menyangkal? Ibu Rama, Yesus mengatakan bahwa dia anak manusia. Betul. Nah, Ada anak 40 manusia Yesus membenarkan itu adalah Al-Quran. perbuatan Yesus membenarkan dalam Alkitab Al-Quran. dan yang 7. 70 Kalian udah sekian, terguncang, makanya 73, kalian kroyok, bro. 84 Jangan di kroyok, Bibelmu kalian perkataan terguncang bahwa banget. Yesus anak manusia. Enggak ada Anak bahasa manusia, lain iya. selain terguncang. Semua Demian, Semua enggak ada orang. bahasa Kalian lain selain kroyok. Kalau terguncang. kalian nggak terguncang kan nggak kroyok, bro. Enggak, Oke, kamu siapa yang yang maju? terguncang, kamu tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya udah nggak usah pertanyaan kroyok Bu dong Rahma. kalau misalkan nggak terguncang. Enggak Jangan ada kroyok nggak ada lah. yang Emang ngeroyok. rumus Satu rumus saja salah dia. rumus Ya udah. satu-satunya ketika berdebat itu adalah bikin salah sambung. Jadi orang bicara apa jawab apa, itu memang rumus itu juga Nah boleh itu juga. seperti jawaban kawan-kawan yang tadi tuh nggak nyambung. Bagaimana kau yang jawab dari tadi kok tidak Sama nyambung, tidak Bang Abi, nyambung? Bang Abi. Sama kayak Ibu Rahma tadi kan menjelaskan bahwa Mesias itu adalah imam, raja, dan Yang nabi. saya heran itu, Isa Al-Masih dia- itu nggak pernah jadi imam dan raja loh. Yang saya heran Jadi itu Isa blok Al-Masih itu merahnya, nggak sesuai blok kriteria merahnya Mesias. Yesus. Iya, oke. Yes, yang saya heran itu blok merahnya Yesus selalu mengatakan dia adalah anak manusia. Dia membenarkan apa yang Al-Quran katakan. Anak manusia, Matius 12 ayat 8 itu mengatakan anak manusia adalah Tuhan. Anda percaya nggak? Anak manusia sekian banyak itu Iya. anak manusia adalah Yesus Tuhan. berkata Bagaimana? dalam Matius 12 ayat 8 anak manusia adalah Tuhan. Anda percaya nggak? Tuhan apa Tuhan? Kok baca Tuhan, dong? Tuhan. Kata Tuhan, Pak. Tuhan. Tuhan. Lord. Allah juga disebut sebagai Lord dalam bahasa Inggris. Gimana Dalam sih? surah Al-Fatihah, Rob Tuhan. itu diterjemahkan Weh, Lord. lah yang merubah itu Tuhan itu. Kamu tuh ditipu lain. Oke. Kenapa dalam surah Yusuf 50 terjemahannya Tuhan Robika. Sedangkan dalam surah Asyari, Asyar ayat 8 itu Robika diterjemahkan Tuhan. Kenapa terjemahannya berbeda? Kau belajar mengaji dengan kita orang, bagaimana kau boleh tanya biar kayak begitu lagi? Itu kalimat yang sama Robika di dalam surah Asyar dan surah Yusuf 50 itu terjemahannya berbeda. Yang satunya Tuhan, yang satunya Tuhan. Yang benar yang mana? Kau bicara tak Yang benar yang mana Bang terjemahannya?
Sudah kau lanjut Semua dengan benar. Saya kalau pakai Nah, salah sambung. jangan bilang Tuhan dong, jangan bilang Tuhan. Di dalam konteksnya itu. Tapi kalau namanya Yesus yang dikatakan Tuhan, jelas-jelas di dalam kitabmu itu, di dalam kitab yang orisinilnya katanya Tuhan. Saya. Tuhan Bahkan di apanya? blogmu yang awal-awal juga mengatakan Tuhan. Tuhan dan Tuhan itu terjemahannya sama aja dalam Quran. Robika diterjemahkan Tuhan, Robika diterjemahkan Tuhan. Silakan dibacakan surah Asyar dan surah Yusuf. Rob itu bisa dikatakan Tuhan, Rob, Robbi. Nah. Bisa Burahma juga kita tahu sebut nggak surah Rob itu Al-Fatihah, ya, Rob diterjemahkan Tuhan. ke dalam bahasa Inggris menjadi apa? Burahma. Demian, ini Entar secara Bang Adi, jujur, Demian. entar. Tapi kau Bentar, percaya Bang tidak? Adi. Demian, kau dengar dulu. Lihat konteksnya, bro. Kau punya kalau teman- Yesus kan memang dia sakit sama dengan kanjeng Nabi. Iya, saya sebut Tuhan namanya itu biar Demian tahu. penguasa langit dan Nah, bumi. Tuhan. Yesus berkata, Demian. kepadaku telah diberikan segala kuasa di Demian. bumi dan di surga. Jawab Demian. Jadi Yesus Abi, itu Demian, adalah jawab. Tuhan. kau kenal Robi Darwis kah tidak, Demian? Kau bawa pendapat orang, kita nggak bahas pendapat orang, kita bahas Aduh, kitab ini- suci. Diam, jangan kalau bilang tidak tahu, jangan bicara pendapat. Saya tanya Nggak kau tahu usah Robi Bang, Darwis kalian kah tidak? buktikan saja Isa Dengar, kau dengar saya bicara simpel menggenapi dan ini. juga sesuai kriteria Mesias. Demian, kau dengar Buktikan aja, dulu. Bang. Kau kenal Robi kah tidak, Robi Darwis? Loh, saya Robi nggak punya perlu om. mengenal orang siapapun. Kau karena paham saya kan tidak tidak saya mengikuti punya maksud? pendapat Kata orang. Robi yang tadi kau tanya itu bahkan dikasih nama ke orang. Iya Bang, saya nggak berbicara tentang orang, saya berbicara tentang terjemahan Quran. Aduh, Oke, gini. susah. Kenapa Saya terjemahannya tidak beda-beda sanggup. Bang? Kalau kau tidak Kasih nyambung, susah. Loh, abang yang nggak nyambung, surah Asyar 8 mengatakan Robika adalah Tuhan. Surah Yusuf Bentar, 50 aku jawab. Robika Tuhan. Ku Kan beda. jawab, Demian, ku jawab diam ya. Tutup mulutmu yang cerewet ya. Kalian udah keroyok tapi kalian memelintir. Dengar Jangan dulu keroyok lah, lah. dengar. Dengar. Taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Efesus 6 ayat 5. Jadi Tuhanmu dengan Kristus itu, Tuhan dengan Kristus itu sejajar, sama. Taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Sama Loh, itu kan Tuhan. sama Bang. Bukannya. Burahma. Apa sih? Hei, Robika itu juga sama kepada Allah dan tanggapi manusia. dulu. Tanggapi. Kan di dalam kitab Anda juga kan Robika kan kepada manusia juga. Robika juga kan kepada Allah, kan setara itu. Manusia Robika, Allah Robika. Mana kau sebutkan dalam Demian, barang itu kan kau sudah ulang-ulang Pak dijawab Amir, di Pak Amir Zoom. mau buka ayatnya. Surah Asyar ayat 8. Kemudian iya. surah Yusuf 50. Ulang, aduh. Itu Allah ulang-ulang setara sudah dengan dijawab. manusia. Kok barang itu kan Manusia sudah disebut dijawab? sebagai Robika. Allah disebut sebagai Robika. Sama kayak Yesus disebut sebagai Tuhan. Manusia disebut sebagai Tuhan. Bahkan Tuhan pencipta alam pun disebut sebagai Tuhan dalam bahasa Yunani. Makanya Demian, Ayo. diskusi itu jangan bikin diri tidak sambung, tidak nyambung. Susah, kan susah. Loh, Bang Abi yang pakai standar ganda. Gini Aduh, aja Bang Abi pakai Demian. standar ganda. ayatnya tadi Enggak bukan gini. Pak. Enggak gini Demian. Enggak Demian. apa-apa, Boleh. apa-apa. Enggak, keroyok lagi. sedikit, Bang Abi sedikit. ngomong lagi. Pak Amir, 3 lawan Pak 1. Pak Amir, 3 lawan 1. 3 lawan 1. itu dia framingnya. Kalau Pak Amir ikut 4 lawan berteriak 1. seperti itu, Oh, iya, nah iya, itu kan, iya. nah, 4 lawan gayanya 1. gitu. 4 lawan 1. Itu gayanya. Boleh Jadi empat kita lawan juga, satu. kita juga harus enjoy karena dari tadi setiap kita jawab atau kita berikan segala sesuatu, ingat poin-poinnya adalah Al-Quran tidak punya beban untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu harus membuat Yesus sebagai penyelamat yang dimana harus disalibkan karena narasi awalnya tidak ada. Tetapi kalau Bible dia akan memaksakan itu karena untuk memenuhi nubuat yang dia kira itu ada. Jadi berbeda ketika itu mau disandingkan. Nah, kita Ya, mau oke, Bang Abi jangan keroyokan ya Bang Abi ya. Bukan, Bang Abi bukan. nggak nyambung. Kau Bang tidak Abi nggak perlu. nyambung gini ya Bang ya. Boleh. Dalam Halo. kitab Torah Saya Bang. bicara sama ini, Dalam Demian, kitab kau bicara tanah, kalau saya Bang Abi, dipotong, Bang Abi, kau bicara ganti-gantian sama yang lah, lain. ganti-gantian. Tidak dengan saya, tidak Ganti-gantian lah. Iya, ganti-gantian Bang. Di dalam literasi orang Yahudi dan di dalam Tanakh itu dijelaskan kriteria Mesias itu dia punya 3 jabatan. Yang pertama imam, raja dan nabi. Di mana buktinya Isa Al-Masih itu raja dan imam? Bisa nggak kalian buktikan Isa Al-Masih adalah raja dan imam? Kalau dia bukan raja dan imam, hanya nabi,
Berarti bukan Mesias. Isa Al-Masih tidak memenuhi kriteria, bahkan dia tidak layak disebut sebagai Mesias. Yesus itu Coba kalian disalib, buktikan. Yesus disalib karena tertolak sebagai Mesias. Tahu itu kamu? Kroyok lagi, Yesus kroyok disalib itu lagi. karena dia tertolak sebagai Standar Mesias, makanya dia kemesiasan disalib di adalah mempunyai Halo. 3 gelar, Raja, Bang Imam, Dian. dan Nabi. Sejak kapan Isa Al-Masih mempunyai nyambung. jabatan Imam dan Raja? Sejak kapan Begini, Yesus halo. mengakui Aduh, nggak bisa Kristen? ini. Sejak kapan Enggak. Yesus tahu Kristen? Sejak kapan Yesus Sejak mengakui kapan Yesus Nasrani? tahu Kristen? Yesus Paulus nggak yang kenal buat Nasrani. Kristen. Paulus Yesus nggak itu kenal harus kau sembah. Nasrani. Yesus Paulus nggak yang kau buat sembah, Nasrani. Demian. Yesus Saya nggak kenal boleh Hawarius. bicara nggak sebentar, Bang Demian? Silakan, Boleh nggak saya silakan. Mereka keroyokan loh, jangan keroyokan lah. Kok terguncang banget. Bukan. Karena mulutmu itu ngerocos terus. Sudah dijawab, Aduh. lompat lagi ke tempat lain. Lo Anda yang alergi dengan jawaban, makanya Anda Kristen tidak terguncang. dikenali Yesus. Paulus tuh yang buat Kristen. Yesus sudah terangkat Begini loh, ke Bang langit. Memangnya Yesus Baru kenal ada Nasrani? Kristen. Yesus nggak kenal Halo. Nasrani. Tidak ada, tidak dikenali itu Kristen oleh Ya, di mana Yesus. ayatnya dalam Quran? tuh, Isa kenal Nasrani. Paulus Di yang mana buat ayat itu. Isa kenal Nasrani? Paulus yang Isa buat tidak itu kenal Kristen. Nasrani. Yesus sudah terangkat. Aduh. Yesus Isa sudah tidak terangkat. kenal Nasrani. Di Yesus mana sudah ayatnya Isa terangkat kenal ke Nasrani? langit. Tidak mengenal Nasrani Yesus itu baru muncul Kristus. di abad ke-7, Yesus tidak zaman mengenal Muhammad. itu Kristen. Paulus Nasrani yang baru membuat muncul abad Kristen. ke-7. Paulus. Kristen muncul Kamu abad pengikut pertama, lebih tua Paulus, Kristen lah dari Demian. Nasrani. Kamu pengikut Paulus. Ya, Demian Lebih ya. tua Yesus Kristen tidak daripada mengenal Nasrani. Kristen sudah ada di abad Yesus pertama. sujud. Nasrani Yesus baru muncul di puasa. abad ke-7. Yesus berdoa kepada Bapaknya. Kamu itu Yesus yang sebagai berdoa firman kepada berdoa Yesus. kepada Bapaknya. Tidak Allah bukan mengikuti Bapa. Sejak kapan Fix. Allah disebut sebagai Kau Bapa? pengikut Paulus, Demian. Kau Fix, pengikut ya. Muhammad, Paulus. bukan pengikut Yesus. Yesus berdoa kepada Kau Bapa. pengikut Kau Paulus, berdoa Demian. kepada Boleh Allah. tenang Yesus sebentar tidak nggak? mengajarkan itu. Kau Boleh pengikut boleh Paulus tenang ya. sebentar Yesus nggak? nggak pernah mengajarkan Saja, pancing biar saya kepala, Bu. bicara sebentar boleh nggak? Ya silakan, Silakan, Bang. Silakan. Nah, begini loh Bang. Kita ini kan masyarakat yang beragama. Mau Islam, mau Kristen, kita beragama. Arti agama itu saya rasa kita semua tahu agar tidak kacau. Gitu? Nah, kalau yang Kristen menekankan ajaran Kristus kepada yang Muslim, itu sah-sah saja yang Muslim tidak terima. Nah, sebaliknya pun demikian. Kalau yang Muslim menekankan ajarannya kepada Kristen, yang Kristen pun pasti tidak akan terima. Tanggapi saja itu, Bang, yang dia sampaikan Demian. Karena Gak usah di sini ceramah, Bang. Tanggapi itu apa yang disampaikan Demian. Bela itu. Silakan, Bang. bukan saya nggak bela siapa-siapa. Gak usah, Bang. Pangeran, mereka Nggak udah usah, terguncang, nggak makanya usah. kroyok, Bang. Udah kroyok. Gak usah menasehati, Bang. Gak usah menasehati. Di sini silakan tanggapi apa yang disampaikan Demian. Sebentar Demian, sebentar Pangeran. Aku takut. Begini Bang. Di aku sini takut. tempat diskusi, di sini tempat diskusi. Nah, Di sini makanya keilmuan yang dikedepankan. begini. Benar, makanya Itu loh. begini. Saya takut. Apa? Takut apa? Kak, begini. Ini kan media Takut apa? sosial. Jangan takut, Bang. Iya, Jangan takut takut. bukan. Kita Bentar enggak dulu. Nah, ini Sebentar, dialog. Burahma, biar saya Tahu yang nggak takutnya atasi. apa? Nah, tahu nggak Biar takutnya saya apa yang saya atasi. Nggak tahu Biar tapi saya- nyambung gini loh. Saya takut yang ditanya orang kita Muslim palsu Kristennya hanya menunjukkan kekristenan yang seolah-olah mengikut Kristus tapi menunjukkan arogansi, seolah-olah pengikut Kristus tapi menunjukkan ketololan, seolah-olah pengikut Kristus tapi menunjukkan panas hati, seolah-olah pengikut Kristus tapi menunjukkan kebencian. Nah, untuk mengajak orang-orang Kristen itu kelihatannya agar kacau gitu. Maksudnya apa ini Bang? Nggak ngerti apa yang harusnya gini ya. Anda ketika berstatement harusnya Anda ngerti tentang statement Anda sendiri, gitu loh. Bukan. Bukan Kita apa kalau artinya? menjelaskan agama, gini Bang, kalau menjelaskan tentang Tuhan, kita tuh harus hati damai dan pikiran tenang. Kalau Kami emosional, hati damai, yang emosional Demian. Kami berhati damai. Bukannya kalian yang emosional, makanya kalian kroyok. Kalau kalian gak emosional, kenapa kalian kroyok? Bang Ayo. Demian, Ya ada yang mengerok. kalau abang pengikut Kristus abang harus Karena tenang. kamu framing, Pak Pangeran, Ya. nggak usah ceramah di sini. Ini room dialog, Enggak, Pak. Nggak ada permusuhan. gini. Setelah dialog, kami baik-baik saja, Pak.
Kami baik-baik saja setelah dialog. Ini sudah berlangsung berapa tahun kami berdialog, Pak. Nggak usah menasehati ya. Yang sekarang intinya. Bu Rama, biar Memang benar kalau diskusi itu harus dengan time, harus ganti-gantian dengan sopan, jangan keroyokan lah, jangan teriak-teriak. Demian yang teriak-teriak itu ente. Kalau gitu Karena kalian kroyok, jangan kroyok dong. Di room si Ahmad juga Islam itu dikeroyok. Nah kok berarti kita mau pakai standar seperti itu, Bang? Ya, kalau seperti itu, Bang, gimana nanti perdiskusian bisa berjalan dengan baik? Nah, kamu tidak menjawab apa yang kami sampaikan. Kamu merocok. Tidak menjawab. Dari awal kan kita udah sepakat ganti-gantian. Jangan kroyok lah. Ganti-gantian pakai tai. Tidak semua room itu seperti nanti dulu sebentar. Ada banyak inilah kamu dengan baik. Kamu ini nyerang Bro Ade. Ada banyak. Kamu diam dulu. Kamu diam dulu. Giliran. Ya, dengerin. Kamu dari tadi kami di sini diam. Kamu berdiskusi dengan Abi Abdurrahman. Ya. Kami nggak mengeroyokmu. Justru kami menguatkan Abi Abdurrahman, pertanyaan Abi Abdurrahman kepada kamu karena kamu tidak menjawab. Bu, apa yang dikatakan Abi Abdurrahman kamu tidak menjawab. Gitu. Gini. Kalau sebagai narasumber itu nggak boleh mencampuri urusan debat. Kalau Anda narasumber tapi Anda nggak tahu nilai-nilai diskusi, makanya Anda ikut campur. Oke. Yang wajib untuk mengoreksi itu adalah host. Anda tahu nggak? Demian. Host di sini siapa? Host adalah Pak Amir, bukan Anda. Tapi memang Anda sengaja untuk buat framing, ya kan? Sudah. Untuk mengacaukan diskusi. Demian gini. Saya tuh tadi harapannya diskusi karena saya anggap kok orang yang paling bisa nyambung gitu loh. Tetapi ketika ngobrol di tengah jalan, waktu ganti-gantian, saya anggap bahwa memang tidak nyambung. Makanya saya terus ya bingung gitu loh ketika ketidaksambungan itu kau sengajakan. Kenapa? Karena Al-Quran, tadi saya ulang, ini kita bicara substansi. Al-Quran tidak perlu membuktikan bahwa Yesus itu atau Isa itu adalah anak Allah, karena narasi Al-Quran justru sebaliknya. Yesus bukan anak Allah, begitu loh. Begitu juga ketika Al-Quran kau paksakan bahwa kau bilang bahwa Mesias yang gagal. Padahal dalam Mazmur 110 ayat 1-7, Mesias itu hanyalah seorang raja dan imam. Jelas-jelas Yesus dalam Bible gagal menjadi raja, tetapi berhasil menjadi imam. Tapi jelas-jelas itu berarti menunjukkan bukan Tuhan. Begitu loh. Pemimpin yang diharapkan. Pemimpin apa? Imam berarti pemimpin dalam keagamaan. Sesuai dengan narasi Al-Quran. Apa? Dia datang untuk meluruskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang-orang Yahudi pada masa dengan standar Taurat. Berarti Al-Quran justru melengkapi nubuatan. Dia datang sebagai imam, sebagai pemuka agama yang tahu tentang Taurat dan Injil. Itu kata Al-Quran. Telah kami letakkan di mulutnya Taurat, hikmah Taurat dan Injil. Nah, kau paksakannya pergi ke tempat lain. Maka saya contohkan kepada kau bahwa dewa-dewa itu juga disebut Mesias di Yunani. Apa yang salah? Tetapi kau seperti orang tidak dengar ketika diskusi satu persatu gitu loh. Ketika saya habis bicara, kau bicara hal yang lain. Betul, nggak nyambung. Itu yang harusnya sambungnya di situ. Kalau tidak, sampai lusa juga tidak akan selesai. Tetapi bukan karena kau jago demian. Gantian Bang ya. Benar, kau dengar? Saya bilang satu kali saya turun. Saya mau dengar kau bicara. Kok turun? Iya, karena kau tidak fair dengan itu. Sampai lusa, sampai gini demian. Sampai takut kapan? Banget Bang Adi nih. Iya, saya takut. Itu framing tuh salah satu bukti kamu framing, kamu takut terguncang, itu framing namanya. Kamu ini gini loh, saya bilang yang namanya diskusi itu tentukan time. Kita bahasnya sesuai dengan time, dengan apa? Diskusi bukan hanya time, tapi diskusi itu apa yang kita dengar dulu. Diskusi itu apa yang kita mau dapatkan.
Bagaimana Tapi kau bisa dapat kalau Tapi kau tahu jangan tapi kau dikeroyok cuekin? Damian begitu dong, kasihan Damiannya. Iya, jangan keroyok lah, Iya, dia bonyok-bonyok tuh, bawa dia ke rumah sakit sekarang, bibirnya pecah itu. Kau bilang keroyok Iya, kayak gini, bikin Bang, barang Bang. apa saja. Bang Adi, Justru Bang Adi, keroyok saya 1 itu menit kalau aja, 1 menit. dengar demian, keroyok 1 menit itu, aja, Bang Adi keroyok udah panjang, itu kalau 1 yang menit kayak aja. kau bikin, kau keroyok kita. Bagaimana caranya kau keroyok kita? Dengan tidak dengar apa yang orang bicara. Lo keroyok itu banyak orang, Bang, lawan 1 orang itu namanya keroyok. Gini Bang Adi, saya 1 menit aja. gini. 1 menit Gini. aja. Contoh Bro Ade, aku- tunggu dulu, kalian takut kalau saya ngomong ya? Aku di room Kristen, Jangan sering takut, dikeroyok, aku Bang. nggak Jangan nangis takut kayak kalau ente. saya ngomong.